Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang paham matematika baru dan berbagai paham matematika masa kini. Yuk disimak! Dulu, matematika merupakan ilmu yang terpisah dan berkembang sejajar dengan filsafat Yunani kuno. Sehingga paham matematika dalam bentuk filsafat yang kini kita tahu adalah ciptaan kemudian. Menurut Henry D. Aiken, alasan mengapa filsafat matematika itu harus tercipta karena minat akan filsafat ilmu pengetahuan termasuk matematika mulanya berasal dari para ahli ilmu pengetahuan sendiri, bukan berasal dari para ahli filsafat profesional. Namun, bukan berarti para ahli filsafat terkenal tidak ikut membahas matematika, melainkan hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam filsafat matematika sangat terbatas. Berikut ini pendapat dari beberapa ahli filsafat terhadap matematika, yaitu ada Immanuel Kant, John Stuart Mill, dan Henry Bergson. Menurut Immanuel Kant, konsep matematika pertama-tama diperoleh secara a priori dari pengalaman dengan intuisi penginderaan. Tetapi konsep yang diperoleh tidaklah bersifat empiris, melainkan bersifat murni. Lalu, matematika tidak dikembangkan hanya dengan konsep a posteriori. Namun, data-data empiris yang diperoleh dari pengalaman penginderaan diperlukan untuk menggali konsep-konsep matematika yang bersifat a priori. Kant juga menyatakan hukum itu tidaklah analitik, sehingga hukum itu seharusnya adalah sintetik. Hukum itu juga a priori karena keberlakuannya tidak menunggu kepastian melalui pengalaman. Dari anggapan tersebut muncullah pandangan sintetik a priori dari Immanuel Kant. John Stuart Mill adalah penganut aliran empirisme sampai-sampai ia menamakan filsafatnya sendiri sebagai filsafat pengalaman. Menurut Mill, kita hanya dapat mencapai asas sebab akibat setelah membuat tak terbilang banyaknya induksi dan perumpamaan khusus yang menjadi tempat sebagian besar kebenaran asas itu bergantung. Mill juga menganggap keseragaman dalam alam ini adalah generalisasi ringkasan tingkat kedua yang keberlakuannya telah diuji oleh seluruh deretan hipotesis ilmu pengetahuan dan common sense yang terbatas. Dan kalaupun Mill dapat mengecualikan logika dan matematika dari ujian pengamatan, maka baginya dasar yang dapat diterima adalah logika induktif dan bukan logika deduktif. Henry Bergson menekankan hubungan antara pengalaman dengan indera manusia. Bergson beranggapan bahwa kesadaran karena pengalaman langsung adalah lebih penting dari pikiran, sehingga fisika dan matematika dianggap sebagai alat praktis yang dibuat untuk melancarkan kegiatan dan tidak sampai memasuki jalur naluri kesadaran. Selanjutnya, berikut ini beberapa pandangan ahli matematika sendiri terhadap matematika. Ada pendapat dari Gottlob Frege, Kurt Gödel, dan Bertrand Russell. Bertrand Russell berpendapat bahwa filsafat bersifat rekonstruktif untuk membangun kembali matematika, fisika, dan common sense ke atas dasar yang lebih pokok. Di samping sebagai ilmu pengetahuan, matematika juga menjadi filsafat. Keduanya sama-sama bersifat umum dan a priori. Tetapi selanjutnya mereka berpisah jalan, di mana ilmu pengetahuan matematika berjalan melalui sintesis deduktif dan filsafat matematika berjalan melalui analisis logik. Karena secara ilmu pengetahuan matematika, pengertian baru bilangan itu telah diberikan oleh Cantor, dan secara filsafat matematika, pengertian baru bilangan itu memerlukan analisis. Gottlob Frege menganggap filsafat tentang bilangan atau tentang matematika dari zaman sebelumnya adalah tidak memadai. Frege juga menolak sintesis a priori dari Kant, menolak teori empiris termasuk logika induktif dari Mill, dan juga teori alat praktis dari Bergson. Menurut Frege, bilangan bersifat non-sensible dan objektif, di mana bilangan merupakan sifat dari syarat umum atau uraian umum. Syarat umum atau uraian umum dapat dinyatakan sebagai kelas atau koleksi objek. Demikianlah, maka dalam pengertian itu bilangan ditentukan oleh kelas atau koleksi. Dan Frege menyatakan apabila terdapat perpadanan satu terhadap satu antara semua unsur pada satu koleksi dengan semua unsur pada koleksi lain, maka kedua koleksi itu adalah serupa. Dua koleksi serupa mempunyai banyaknya unsur yang sama.
begitu juga koleksi-koleksi lain yang serupa dengan koleksi tersebut. Pengertian ini berlaku untuk bilangan berhingga dan juga untuk bilangan tak hingga. Pada tahun 1913, Bertrand Russell bersama Alfred North Whitehead menyusun Principia Mathematics, yang mana memiliki dasar yang sama dengan gagasan Frege. Russell dan Whitehead menyusun matematika berdasarkan logika yang ketat, sehingga matematika yang dihasilkan juga tersusun atas dalil-dalil yang ketat. Lalu Russell dan Whitehead mengembalikan sebagian besar matematika sebagai penurunan dari aksioma dasar. Mereka mengawali Principia itu dengan teori deduksi, yaitu dengan pengertian negasi, alternasi, pembenaran, implikasi, konjungsi, bikondisional, lalu meneruskannya dengan 5 dalil primitif perlambangan. Pada tahun 1931, Kurt Gödel mengkritik Principia Mathematics yang disusun oleh Russell dan Whitehead. Ia memberikan bilangan bagi setiap lambang yang muncul dalam sistem berhitung atau sistem yang akan dibuktikan ketaklangkapannya itu. Bilangan tersebut kemudian dikenal sebagai bilangan Gödel. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai paham matematika baru dan berbagai paham matematika masa kini. Semoga ilmu yang tadi dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.